Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarmila Wulandari dengan NIM F10511910140 dari kelas 3A2 Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menceritakan kembali isi dari bab 1 dari judul buku Merit Culture Dynamics of Tionghoa, Dayak Tamambaloh, and Melayu Sambas in Kalimantan Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah bahasa Inggris. Langsung saja. Etnis Chinese sendiri atau Tionghoa di Kalimantan Barat itu terdiri dari 3 jenis, yaitu the Chinese Ke, terus Hoklo, dan Kanton. Di Kalimantan Barat sendiri, di wilayah Pontianak, Singkawang, dan wilayah lainnya, tradisi pernikahan di Chinese itu tidak dapat diubah. Dalam artian, walaupun seseorang itu telah menganut agama lain seperti Kristen ataupun Katolik, dia harus tetap melakukan pernikahan dengan adat Chinese setelah melakukan pernikahan menurut agama yang dianutnya. Kemudian untuk prosesi pernikahannya sendiri di adat Chinese itu terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama itu persiapan atau perjodohan, tahap kedua itu lamaran dan pertunangan, tahap ketiga itu pernikahan, tahap keempat resepsi, dan tahap kelima itu pasca pernikahan. Untuk tahap persiapan dan perjodohan sendiri, di mana mempelai wanita dan mempelai laki-laki itu saling diperkenalkan jika memang mereka belum saling mengenal. Tetapi jika mereka sudah saling mengenal, maka mereka dapat melangsungkan tahap persiapan dengan pengenalan kedua belah pihak orang tua. Kemudian setelah saling menetapkan bahwa mereka memang sudah serius akan menikah, maka mereka akan pergi bertemu dengan orang pintar atau disebut dengan dukun atau disebut dengan loya untuk menetapkan hari, tanggal, bulan, tahun yang baik untuk hari pernikahannya sendiri. Tetapi jika mereka memang belum saling mengenal atau dilakukan sesi perjodohan, maka mereka berhak untuk mengenal satu sama lain, mendekatkan diri untuk lebih jauh mengenal pasangannya. Setelah mereka memang benar-benar setuju untuk menikah, maka mereka dapat memberitahu kepada kedua belah pihak orang tua kalau mereka setuju untuk menikah dan akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Begitu. Kemudian untuk tahap sesi lamaran dan pertunangan itu di dalam adat Chinese sebenarnya terdiri dari tiga kegiatan yang berbeda atau 3 tahap yang berbeda, yaitu lamaran, yang kedua itu sangjit atau penyerahan kado dari pihak pria ke wanita dan dari pihak wanita ke pria. Kemudian setelah itu Tenghun. Tenghun itu adalah sesi pertunangan atau pertukaran cincin dari kedua belah pihak mempelai, baik mempelai pria maupun mempelai wanita. Sebelum itu, sebelum dari sesi lamaran sendiri, dari pihak mempelai pria itu ada menyewa seseorang untuk menjadi juru bicara yang disebut dengan bunang. Bunang ini yang akan memimpin dari sebelah pihak pria sebagai juru bicara dan juga sebagai MC selama proses lamaran, pertunangan, pernikahan, dan juga resepsi. Kemudian tahap lamaran dan pertunangan sendiri. Awalnya itu ketika lamaran, Bunang akan menyampaikan niat baik dari mempelai pria yang ingin melamar mempelai wanita sebagai calon istrinya. Juga niat baik dari keluarga mempelai pria yang ingin menikahkan putranya dengan anak dari mempelai wanita, dari orang tua mempelai wanita. Bunang ini akan menjelaskan tujuan dari lamaran ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses sangjit, yaitu penyerahan kado. Kalau di dalam Muslim atau akad nikah secara Islam, mungkin ini dibilang seserahan barang. Nah, seperti itu juga dari pihak pengantin
calon pengantin pria itu akan menyerahkan barang-barang atau kado yang akan diterima oleh keluarga mempelai wanita. Yang di sini berarti mempelai pria sudah sanggup atau menyanggupi untuk menjalin hubungan yang serius untuk menghidupi calon istrinya di kedepannya nanti. Kemudian setelah acara sangjit ini, dari pihak pria yang telah memberikan hadiah kepada mempelai wanita pun juga memberikan hadiah kepada mempelai pria, seperti berbalas kado. Setelah itu akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu pertukaran cincin dari kedua belah pihak mempelai yang disebut dengan tenghun. Nah, upacara ini juga dipimpin oleh bunang selama prosesinya, di mana mempelai wanita memasangkan cincin kepada mempelai pria dan mempelai pria memasangkan cincin kepada mempelai wanita. Kemudian dilanjutkan dengan tahap yaitu pernikahan. Mungkin tahap pernikahan ini kalau di dalam Islamnya sendiri itu seperti akad nikah, tetapi kalau di dalam adat Chinese itu inti dari pernikahan itu sendiri adalah prosesi Kangte. Prosesi Kangte atau pesta teh ini di mana itu dilakukan di kedua kediaman mempelai. Yang pertama itu di rumah mempelai wanita dan yang kedua itu di rumah mempelai pria. Di mana saat di pagi harinya, di hari pernikahan itu, mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita beserta keluarganya. Pada saat sebelum masuk ke dalam rumah, mempelai pria akan dituntun oleh bunang untuk berdoa di 4 sudut, kemudian bersujud 3 kali di depan pintu dan masuk ke dalam rumah mempelai wanita. Selama prosesi itu sendiri, mempelai pria diharapkan untuk tidak tersandung atau hampir terjatuh karena itu bisa menjadi pertanda buruk di pernikahan mereka nantinya. Kemudian setelah itu, mempelai pria akan dibawa ke kamar mempelai wanita untuk menjemput mempelai wanitanya. Dan akan dilakukan prosesi Kangte ini, di mana mereka akan menyajikan teh, kedua mempelai pengantin ini akan menyajikan teh kepada keluarga dari mempelai wanita. Dimulai dari yang tertua hingga sampai di bawah-bawahnya, seperti misalnya dari kakek nenek, orang tua, kemudian saudara dari mempelai wanita, saudara laki-laki atau saudara perempuan, kemudian paman dan bibinya. Dan orang yang bisa mengikuti prosesi Kangte ini adalah orang-orang yang telah menikah. Jadi misalnya mempelai wanita memiliki kakak atau abang, tetapi mereka belum menikah, itu tidak boleh. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan sebuah gunting, petanda kalau itu permintaan maaf dari mempelai wanita karena telah melangkahi. Nah, prosesi itu sendiri pertama awalnya dimulai oleh kakek dan nenek. Setelah kakek dan nenek, orang tua, dan saudara dan paman dan bibi. Misalkan kakek dan nenek dari mempelai wanita ini sudah meninggal, maka mereka akan tetap menyediakan kursi sebagai petanda bahwa kakek dan nenek dari mempelai wanita telah meninggal dan diberi kain berwarna merah pada kursi tersebut. Selain kain berwarna merah juga akan ditempatkan atau disimpan ampau pada kursi tersebut. Karena setelah menyediakan teh kepada para sesepuh atau tetua, mempelai wanita dan mempelai pria akan menerima ampau. Jadi misalkan kalau memberikan teh kepada keluarga sebelah mempelai wanita, maka yang menerima ampaunya adalah mempelai pria. Tetapi nantinya misalnya prosesi Kangte ini di rumah mempelai pria dan yang diberi teh itu adalah keluarga mempelai pria, maka yang akan mendapatkan ampau adalah mempelai wanita, seperti itu. Dan saat orang tua yang melakukan prosesi Kangte ini, maka selain ampau juga mempelai pria akan diberikan emas dari orang tua mempelai wanita sebagai petanda untuk mendoakan pernikahan anaknya. Kemudian untuk adik perempuan dari mempelai wanita yang belum menikah itu juga akan diberi ampau, tetapi bukan adiknya yang memberi ampau, tetapi kedua mempelai tersebut yang memberikan ampau kepada saudara-saudaranya yang belum menikah, seperti itu. Setelah prosesi Kangte di rumah
mempelai wanita, maka kedua belah keluarga dan beserta pengantin akan pergi kembali ke rumah mempelai pria dan melakukan prosesi kangteh di rumah mempelai pria. Prosesinya sama, cuman perbedaan tempat saja. Dan setelah itu, setelah selesai mereka akan makan bersama untuk memeriahkan acara pernikahannya. Nah, setelah tahap ketiga pernikahan, yaitu tahap keempat adalah resepsi. Resepsi ini sendiri dilakukan di hari yang sama dengan acara pernikahan. Cuman kalau resepsi ini mungkin lebih modern. Biasanya orang sering mengadakan resepsi di hotel atau di restoran. Namun, jika memang salah satu dari kedua belah mempelai memiliki keluarga yang baru saja meninggal, maka mereka diharuskan memang mengadakan resepsi pernikahan di hotel ataupun di restoran. Karena untuk menjauhkan kedua mempelai dari pengaruh negatif. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya tidak ada keluarga yang meninggal, mereka boleh mengadakan resepsi di rumah. Dan proses resepsi sendiri sama seperti resepsi pernikahan pada umumnya, di mana tamu datang memberikan restu kepada dua mempelai, lalu menikmati hidangan yang disediakan, kemudian berfoto dan sebagainya. Itu sama prosedurnya. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap kelima, yaitu pasca pernikahan dan resepsi. Setelah pernikahan dan resepsi, bukan berartinya adat istiadat dari budaya Tionghoa ini telah selesai. Tidak. Pada hari pertama setelah pernikahan dan resepsi di pagi harinya, mempelai wanita dan mempelai laki-laki diwajibkan untuk menyiapkan baskom dan juga air untuk yang akan digunakan untuk melayani kedua orang tua dari sebelah pria, dan juga sapu tangan yang telah diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat pertunangannya. Nah, setelah itu kedua mempelai ini harus membasuh muka dan kaki dari kedua orang tua mempelai pria. Yang artinya di sini, mempelai wanita bukan hanya mencintai dan merawat suaminya saja, tetapi juga kedua orang tua dari suaminya sendiri. Kemudian, selanjutnya, itu ada kegiatan atau upacara Ten Sanjit. Ini adalah kegiatan di mana setelah 3 hari pasca pernikahan, kedua mempelai dan juga keluarga besar, kedua belah keluarga besar akan pergi ke rumah mempelai wanita dan mengadakan acara makan-makan di sana. Nah, tujuan dari kegiatan ini sendiri yaitu supaya mempelai wanita dapat melepas rindu kepada kedua orang tua dan juga keluarganya. Dan di sana pun mungkin kedua orang tua dari mempelai wanita dapat memberikan nasihat, wejangan untuk masa ke depan kehidupan rumah tangga anaknya. Setelah itu, kedua belah pengantin diwajibkan untuk pulang karena kegiatan ini tidak akan lama, dari pagi sampai siang saja. Karena bagi kebudayaan Chinese sendiri, bagi pengantin baru itu tidak baik untuk keluar rumah terlalu lama saat baru-baru menjadi pengantin baru. Mereka diwajibkan untuk diam di rumah. Jika mereka terlalu banyak keluar, ditakutkan akan terkena hal yang tidak diinginkan atau hal buruk yang akan terjadi. Dan uniknya sendiri, pengantin baru dalam adat Chinese itu dilarang untuk datang ke acara pernikahan pengantin lain sebelum 100 hari di hari pernikahannya. Karena dipercaya bahwa efek dari pengantin baru ini dapat membawa pengaruh negatif kepada calon pengantin yang akan menikah. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.